Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Nasrul Ramadhani dari Departemen Teknik Material dan Metalurgi Institut Teknologi 10 November. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi mengenai perkembangan materi baterai litium sulfur sebagai alternatif untuk penyimpanan energi. Baik, sebelum lanjut ke materi yang lebih jauh, eh, mungkin eh, kita harus mengetahui alasan apa baterai litium sulfur itu harus menjadi sebuah alternatif untuk penyimpanan energi. Latar belakang yang saya miliki yang pertama adalah kebutuhan sumber energi yang mana semakin meningkat dari tahun ke tahun, apalagi untuk aplikasi kendaraan listrik yang membutuhkan sumber energi yang fleksibel dan berkapasitas tinggi. Dan saat ini, baterai yang masih menjadi pilihan utama bagi masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari seperti penggunaan motor listrik, laptop, smartphone, dan lainnya. Dalam beberapa tahun terakhir ini, sebagian besar fokus pengembangan baterai masih berada pada baterai lithium-ion yang telah dikomersilkan sejak 1990-an. Baterai lithium-ion ini menjadi baterai yang paling banyak digunakan saat ini untuk aplikasi sehari-hari. Hingga dalam beberapa dekade terakhir, para peneliti telah melihat bahwa pengembangan baterai lithium-ion ini hampir mencapai batasnya. Kemudian dibutuhkan alternatif baterai baru yang dapat menggantikan lithium-ion ini. Nah, baterai lithium sulfur sendiri merupakan salah satu alternatif baterai yang baru yang berpotensi dikembangkan untuk bisa dikomersilkan. Baterai lithium sulfur memiliki kapasitas energi yang lebih besar dan sulfur yang tergolong murah membuat baterai ini memiliki prospek yang baik ke depannya. Bagian 2, baterai lithium sulfur. Baterai lithium sulfur adalah golongan baterai lithium-ion dan saat ini masih dalam pengembangan. Keunggulannya terletak pada kepadatan energi yang tinggi, beberapa kali lipat dari baterai lithium-ion biasa. Secara teoritis sekitar 2600 watt-hours per kilogram dengan tegangan rangkaian terbuka 2 volt. Baterai lithium sulfur sendiri terdiri dari anoda lithium logam dan katoda sulfur. Lanjut, yang ketiga adalah masalah dan tantangan baterai lithium sulfur. Saya membaginya menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah anoda lithium, yang kedua katoda sulfur, yang ketiga elektrolit, dan yang keempat adalah self-discharge. Yang pertama, anoda lithium. Ada beberapa masalah yang kerap terjadi pada anoda baterai lithium sulfur. Di antaranya adalah korosi, efisiensi kolombik yang rendah, dan morfologi yang salah. Ketahui, litium bereaksi dengan polisulfida dan elektrolit yang mana reaksi ini akan memakan litium dan membentuk lapisan pasif yang tidak diinginkan dan berimbas pada berkurangnya kapasitas sel litium sulfur. Yang kedua, ada katoda sulfur. Pada bagian katoda sulfur juga terdapat beberapa masalah yang sering muncul. Di antaranya, jumlah belerang dan jumlah karbon konduktif yang masih belum menemui komposisi utamanya. Kemudian ada hasil produk discharge yaitu Li2S2 dan juga Li2S yang dapat terakumulasi di katoda yang mana dapat mengakibatkan korosi pada katoda. Masalah lainnya adalah perubahan volumetrik yang signifikan sekitar 79% dalam proses konversi antara sulfur dan lithium sulfida yang terjadi selama siklus. Yang ketiga, ada elektrolit. Persyaratan untuk elektrolit yang digunakan dalam baterai lithium sulfur meliputi konduktivitas ionik sulfida, viskositas rendah, stabilitas kimia yang baik terhadap litium, dan keamanan. Namun, tidak ada satupun elektrolit organik yang memenuhi semua persyaratan tersebut. Solusi praktisnya adalah dengan mengoptimalkan elektrolit dengan campuran pelarut dan bahan aditif. Sedangkan untuk garam yang digunakan untuk litium sulfur tidak sesuai dengan garam yang digunakan pada lithium ion. Lanjut, self-discharge sendiri. Self-discharge sendiri adalah peristiwa mengalirnya aliran listrik walaupun baterai tidak digunakan. Karena pelarutan unsur belerang dan polisulfida rantai tinggi dalam elektrolit cair serta reaksi yang dihasilkan dengan anoda litium, baterai litium sulfur mengalami self-discharge yang parah dan mempengaruhi komposisi elektrolit dan temperatur penyimpanannya. Kemudian bagian
keempat adalah pengembangan lithium sulfur baterai saat ini. Saya membaginya yaitu alternatif katoda dan alternatif anoda. Yang pertama, alternatif katoda. Pada beberapa penelitian terhadap katoda lithium sulfur merujuk pada material komposit karbon sulfur. Berbagai jenis komposit karbon sulfur telah dikembangkan dengan tujuan untuk mengurangi difusi polisulfida keluar dari katoda dan untuk meningkatkan konduktivitas elektroda. Lebih dari 10% karbon hitam diperlukan untuk memenuhi konduktivitas katoda. Pemudaran kapasitas dipengaruhi oleh kandungan karbon dan elektroda. Contoh lain adalah komposit berbasis karbon berpori tinggi atau HBC dengan konduktivitas yang baik dan luas permukaan spesifik sekitar 1.500 meter kuadrat per gram. Setelah menggunakan HBC sebagai matriks konduktivitas dan agen absorben untuk polisulfida, sel lithium sulfur menunjukkan kapasitas yang lebih tinggi, sekitar 770 mAh per gram pada 110 siklus. Kemudian ada alternatif anoda. Penggunaan logam lithium adalah salah satu penyebab utama masalah keamanan pada baterai lithium sulfur. Contohnya komposit karbon Li2S sebagai katoda awal dan kawat nano silikon sebagai anoda. Jadi sel lithium sulfur berkumpul dalam keadaan kosong dan Li2S adalah satu-satunya sumber ion lithium. Dengan mengatasi konduktivitas listrik yang buruk dan ekspansi volume katoda sulfur dan anoda silikon, baterai lithium sulfur Li-ion yang dihasilkan terbukti memiliki kapasitas teoritis 4 kali lipat dari kapasitas teoritis teknologi baterai Li-ion saat ini. Contoh lainnya adalah sel silikon sulfur yang menggunakan katoda komposit, anoda nanokomposit, dan elektrolit berbasis glikol. Hasil penelitiannya menunjukkan dapat memberikan kapasitas spesifik sekitar 500 mAh per gram. Kesimpulan dari review singkat ini ada 4. Yang pertama, katoda harus mengandung setidaknya 70% sulfur dan memiliki muatan sulfur tidak lebih rendah dari 2 mg per cm kuadrat. Selanjutnya, struktur katoda harus cukup toleran untuk menahan ekspansi volume besar dan yang ditimbulkan oleh pemakaian dan pengisian bahan aktif sulfur. Yang kedua, mengembangkan bahan anoda alternatif yang bebas dari logam lithium sangat penting untuk keamanan baterai lithium sulfur. Yang ketiga, elektrolit adalah kunci untuk menentukan kisaran suhu operasi baterai lithium sulfur dan mempengaruhi pelarutan dan stabilitas kimia polisulfida. Elektrolit juga mempengaruhi efisiensi kolom dan anoda lithium dan pembentukan lapisan pasif-pasif pada permukaan lithium. Nomor 4, proses elektrokimia dalam baterai lithium sulfur jauh lebih rumit daripada semua baterai isi ulang lainnya. Desain baterai memainkan peran penting dalam mempengaruhi kinerja siklus baterai lithium sulfur. Demikian review singkat dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.